saya jalankan bisnis KK Indonesia, mentor saya datang ke rumah, ya, Ibu Cherry Onibala. Dia bilang gini, hey, nanti Ngana kumpul tetangga, ya kita ngepresentasi demo-demo tentang produk KK. Akhirnya saya kumpul lah tetangga-tetangga saya kurang lebih ada 7 orang. Terus Ibu Cherry bilang begini, Ibu Heidi nanti jadi MC nih, perkenalkan tentang kita gitu. Nanti dia jadi pembicaranya. Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan? Saya masuk kamar, nggak keluar sampai Ibu Cherry pulang. Ibu Cherry habis selesai presentasi, gitu. Ya, bayangkan, saking pemalunya Bapak Ibu ya. Ya, saya memulai bisnis ini dengan apa ya Bapak Ibu? Sangat berkekurangan ya. Tidak punya modal, tidak punya skill, tidak punya pengalaman. Ya. Nah, kalau saya dulu ya Bapak Ibu, kalau mungkin Anda bergabung di bisnis ini, mungkin Anda memulainya sudah ada modal produk sebagai sampel contoh, ya Anda luar biasa. Saya memulai bisnis ini, modal saya cuma bikin map, ya. Kalau dulu namanya bikin map, kalau sekarang mungkin katalog. Kalau dulu dia mapnya warna hitam, ya. Yang member lama pasti tahu. Modal saya cuma itu, Bapak Ibu, ya. Kalau saya datang ke kantor, saya antri mau belanja, orang di depan saya belanjanya, wah produk-produknya banyak. Yang saya belanja tahu nggak Bapak Ibu apa? Produk KKM 15.000 dapat panty liner. Ya, produk KKM itu Bapak Ibu tidak ada poin, tidak ada bonus. Membernya hanya berlaku 3 bulan. Yang tahu pasti langsung senyum. Saya cuma bisa closing itu Bapak Ibu, nggak bisa closing yang lain. Ya, benar-benar nggak punya skill. Ya, kalau saya mau bikin map ke kampus, yang itu saya jalankan masih mahasiswa, ke kampus datang ke kantin, teman-teman saya langsung bubar, gitu. Ya, nggak usah balikan, berapa prospek orang. Ya, iya, saya ditinggalkan. Ya, sama juga keluarga saya nggak ada yang percaya, bahkan kedua orang tua saya tidak menyetujui saya jalankan bisnis ini. Kalau saya pulangnya larut malam, saya dikunci Bapak Ibu ya. Ya, kalau dibuka diomelin dulu baru dibuka gitu. Ya, kenapa mau jalankan bisnis yang tidak jelas gitu? Ya, ayah saya bilang begini, setahu papa ya, tidak ada orang yang sukses di bisnis begini. Ya, ternyata anaknya gitu ya, tahu di kampung. Saya mengawali bisnis KK benar-benar apa ya Bapak Ibu? Saya rasa itu sangat payah sekali gitu Bapak Ibu. Ya, kalau mungkin Anda di sini menjalankan bisnis KK, capai star manajernya cepat sekali. Star manager itu peringkat pertama di bisnis KK ya. Nah, mungkin Anda di sini join sebulan 2 bulan langsung bisa pra manager. Ya, saya tanya Ibu Vivi kemarin pra manager, congratulations Ibu Vivi akhirnya sah. Ya, Ibu Vivi sejak fokus jalankan bisnis KK berapa lama baru bisa sah manager? Berapa bulan? Kayaknya belum 10 bulan ya. September kemarin ya kalau nggak salah. September kemarin Mei sah. Berarti belum 1 tahun ya. Siapa lagi yang manajer di sini? Oh, Pak Kres waktu jalankan bisnis KK sejak fokus sampai capai star manager berapa lama Pak? 6 bulan. 6 bulan, luar biasa. Bapak Ibu mau tahu saya berapa lama Bapak Ibu? 2 tahun fokus. 2 tahun, bukan waktu yang sebentar Bapak Ibu. Dari manajer ke Ruby Star Manager, saya butuh waktu 1 tahun 8 bulan, 5 kali gagal Bapak Ibu. Payah sekali, betul. Saya ingat waktu itu, saya pernah ditegur mentor saya, Ibu Maya. Ya, saya dipanggil, masuk di ruangan crowd kecil, saya langsung dikasih statement omset ya, waktu itu rangkuman omset saya. Dia tegur saya, ya karena saya tahu mentor saya sangat menyayangi saya ya. Dia bilang begini, Bu Heidi, kenapa Bu Heidi? Omsetnya begini Bapak Ibu. Tahu gini? Kadang capai, kadang enggak. Kadang capai, kadang enggak gitu ya. Mungkin kalau dalam 1 tahun itu lebih banyak enggak capainya daripada capainya gitu ya. Sangat pelan sekali. Ya, Ibu Maya bilang begini waktu itu, saya ingat sekali. Bu Heidi, jangan cuma kelihatan sibuk. Ya, yang membuktikan Ibu Heidi komitmen dan tidak itu di atas kertas, capai atau enggak. Jangan cuma kelihatan bolak-balik kantor tapi enggak capai gitu. Ya, saya tahu itu sebuah teguran yang membangun saya waktu itu ya. Saya tidak mengambil itu dengan tersinggung atau apa gitu. Saya tahu mentor saya menyayangi saya gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi bisa Anda lihat bahwa perjalanan karir saya di KK itu benar-benar dimulai dengan sangat-sangat payah Bapak Ibu ya. Bayangkan balai kantor dari
tidak uang jalan nggak dapat, benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Ya. Nah, sampai satu waktu Bapak Ibu, akhirnya setelah saya ditegur mentor saya itu, saya berpikir, iya saya sudah berapa tahun jalankan KK, ya mau 5 juta poin aja itu susahnya minta ampun gitu, ya. Akhirnya saya melakukan satu hal, dan satu hal itulah yang merubah saya 180 derajat Bapak Ibu, ya. Yang tadinya susah sekali, yang tadinya payah sekali, bisa mencapai satu demi satu impian saya. Nah, saya ingin menulis satu hal yang saya lakukan. Saya mengambil yang namanya keputusan Bapak Ibu waktu itu, ya. Siapa yang setuju dengan saya, sukses itu harus diputuskan? Ya, setuju. Setuju? Setuju. Sukses atau sukses. Jadi nggak ada pilihan lain. Kalau bahasa Pak Chandra, saya mau bakar kapal saya, gitu. Sehingga saya tidak ada pilihan lain selain sukses di KK. Nah, akhirnya setelah mengambil keputusan, dari keputusan ini Bapak Ibu melahirkan yang namanya semangat. Nah, saya mau bilang ke Bapak Ibu malam hari ini, tidak peduli hari ini mungkin Anda ditinggalkan orang-orang sekitar Anda, sahabat Anda mungkin menjauhi Anda karena Anda jalankan bisnis ini. Tidak peduli mungkin hari ini Anda menjalankan bisnis KK, tidak ada modal, tidak ada skill, ingin tahu bicara, gagap. Selama Anda masih punya semangat, Anda bisa sukses di sini. Nah, waktu saya mengambil keputusan untuk sukses atau sukses di KK, ya saya sudah putuskan di dalam hati, saya mulai melakukan hal-hal yang sedikit. Kalau mentor saya bilang, Pak Daniel bilang, memang kalau mau sukses mesti sedikit gila, mah cuma sedikit. Ya. Kalau gila beneran kan berarti di pinggir jalan begitu ya, saya bicara sendiri. Cuma sedikit. Nah, waktu itu saya ingat sekali 2015, KK Indonesia mengeluarkan program Rito, ya, ke Royal Caribbean Cruise. Waktu itu Bapak Ibu, saya langsung putuskan dalam hati, kan ambil keputusan mau sukses toh di KK. Saya bosan gitu Bapak Ibu di kampung, saya di Cimomo begitu. Kenapa? Karena punya ijazah S1, tapi katanya enggak kerja, gitu. Cuma bawa tas kresek, enggak bergengsi. Bahkan ada salah satu sepupu saya bilang begini ke mama saya, enggak malu, masa punya anak so kuliah, so sekolah tinggi-tinggi kok enggak kerja, gitu. Nah itu menjadi sebuah cambukan untuk saya, untuk membuktikan bahwa saya bisa sukses dari pilihan saya ini, gitu Bapak Ibu. Nah saya ingat waktu itu KK mengeluarkan program yang namanya Rito RCC, Royal Caribbean Cruise, Bapak Ibu waktu itu. Dan saya langsung bilang dalam hati, saya mau pergi dengan orang tua saya, titik. Gitu. Ya saya putuskan, pokoknya mesti pergi dengan orang tua. Supaya apa? Supaya bikin heboh di kampung begitu. Oh ternyata memang betul, KK ini bisa berhasil. Karena menurut saya, apa ya Bapak Ibu, testimoni akan berbicara lebih keras dari kata-kata. Ya, kalau kita cuma bilang KK bagus, mentor nggak pernah kemana-mana. Tahu nggak bisa membuktikan, ya kan? Percuma. Tapi kalau orang bisa membuktikan, itu yang akan berbicara lebih keras dari kata-kata. Jadi waktu itu saya ingat sama seperti kemarin Pak Edi datang itu bulan Mei ya, kemarin ya, ada program baru diluncurkan, itu kan biasanya bulan Mei, jalannya nanti Juli ya. Program launching Mei, jalan programnya Juli. Saya bilang ke mama papa saya waktu itu, "Ma, Pa, nanti ikutin kita ke kantor." Dia tanya, "Mau apa di kantor?" "Torang mau dapat penghargaan. Karena torang mau berangkat ke Royal Caribbean." Padahal Bapak Ibu, belum jalan DP program ini, cerita. Belum jalan. Jadi saya datang, akhirnya dengan orang tua, selesai waktu itu ada foto yang saya sudah dapat, ya kan? Kalau member apa pasti tahu lah. Saya sudah dapat tiket, itu kan sebenarnya bukti komitmen kita untuk mencapai ya. Jadi kita bilang kepada Papa, maju ke muka terus foto. Tapi saya cari dari kemarin fotonya mana gitu ya. Aku lupa di mana taruhnya. Nah, itu ada fotonya gitu. Jadi pas mulai 1 Juli running, saya mulai fight ya, karena kan mau bikin PHP orang tua toh. Nah, setelah 2 minggu jalan programnya, bulan Juli itu pertengahan Juli, saya rasa masih susah ini loh. Akhirnya saya bilang ke orang tua saya, "Ma, Pa, nanti torang sama-sama besok mau pergi di kantor imigrasi." "Mau apa?" "Mau bikin paspor, torang mau berangkat dong." "Oh iya." Bapak Ibu, saya bikin paspor itu pertengahan Juli. Jangankan 1 tiket, seperempat tiket belum capai Bapak Ibu. Belum capai. Saya berjalan dengan iman. Karena apa? Sudah putuskan. Putuskan mesti sukses di KK. Ya titik, nggak pakai koma. Gitu.
Jadi akhirnya bisa ditampilkan. Nah, akhirnya saya bikin paspor. Nah, waktu paspor itu jadi, kan yang tahu tentang bikin paspor kan cuma orang 3, mama, papa, dan saya. Yang tahu toh? Nah, saya merasa nggak cukup begini. Saya harus bikin reward and punishment untuk diri saya. Rewardnya adalah saya berangkat ke Singapura, naik Royal Caribbean. Punishmentnya adalah, ya pertama, kalau sampai nak capai ini bikin malu ke orang tua toh, karena sebikin PHP. Jadi waktu itu, waktu paspor jadi nih Bapak Ibu, kita bikin heboh di postingan. Jadi waktu itu statement bonus KK itu ada amplop, DP belakang ada DP program untuk Royal Caribbean. Jadi ada DP gambar kapal Royal Caribbean di belakang amplop statement bonus. Kita sejajar 3 amplop, kita taruh untuk paspor 3, kalau kita foto. Terima kasih KK Indonesia. Saya sudah dapat 3 tiket. Oke, padahal belum capai Bapak Ibu. Belum capai sama sekali, bayangkan. Jadi kita paksa dalam diri Bapak Ibu ya. Kalau sampai nak capai, aduh ini bukan cuma bikin malu di muka orang tua. Ini satu kampung sama malu kita. Dong lihat, dong baca, so kasih selamat lagi, so heboh lagi, ya. Kalau ya ini masih BBM ya. Bisa lihat ya, ini status BBM loh Bapak Ibu. Ya. Nah, lagi. Ini satu kali foto ini Bapak Ibu. Nih saya kasih bocoran ini belum capai ini Bapak Ibu. Belum. Ya. Jangankan 1 tiket, bilang 1/4 tiket belum capai. Ya. Tapi saya berjalan dengan iman saya. Ya. Saya jalankan kayak gini karena saya percaya kalau ada orang boleh, kenapa kita nggak bisa mencapai? Yes. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Sama orang makan nasi. Ya. Benar Bapak Ibu? Ya. Jadi waktu itu kita bikin postingan. Wah, apa yang terjadi heboh Bapak Ibu? Tuh orang pergi ibadah, baku dapat di tetangga kamu. Ini mau berangkat Kang. Ini luar biasa Kang. Mulai ke hati, aduh, silaka ini. Malu. Itu adalah reward and punishment yang saya lakukan untuk diri saya, untuk memacu saya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu kaki jadi kepala, kepala jadi kaki Bapak Ibu. Betul. Pokoknya mendekati, apalagi kan berjalannya waktu, so dekat-dekat akhir periode toh, duh masih jauh ini. Itu Bu, Bapak Ibu, senang mau tidur. Betul. So pengen cepat-cepat mau pagi, mau prospek. Ya kalau orang ini belum mau beli, Pak kita, tamu duduk di situ sampai dia beli baru kita keluar. Saya paksa diri saya break the limit. Ya, yang tadinya saya nggak bisa, pemalu, nggak mungkin, saya break the limit, melampaui batasan yang sebelumnya saya rasa saya tidak bisa, gitu. Nah itu yang saya lakukan. Saya ingat waktu itu 1 bulan lagi, jadi tinggal 30 hari lagi sebelum tutup periode. Waktu itu Bapak Ibu saya baru capai 2. Jadi dari 6 bulan itu berarti 5 bulannya cuma dapat 2. Masih tinggal 30 hari mau capai itu 1 tiket terakhir. Wah Bapak Ibu, betul-betul biar orang di pinggir jalan sapa tak prospek. Tanpa pandang orang. Pokoknya Tuhan, kita mau berjalan dengan iman, Tuhan pasti sediakan buat kita. Lalu keluar dulu, kita sampai sama prospek. Saya naik ojek, belum pergi sampai ke ojek itu tuh saya presentasi di satu sekolah SD. Ojek belum berhenti langsung turun. Karena takut jam terlambat, guru-guru semua pulang, gitu. Jadi rasanya kaki coba jalan sudah panjang tanah. Bapak Ibu bayangkan, benar-benar memaksa diri saya Bapak Ibu waktu itu. Dan waktu saya pulang, ya capek-capek, dapat tolak pulang, dapat marah lagi. Nah, kok terlalu paksa. Setahu-tahu kok nak mau capai, mau paksa, begitu. Jadi kita masuk kamar, pegang bikin map, menangis. Karena secapek dapat marah lagi di rumah, begitu. Ya, tapi luar biasa. Saya percaya tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Siapa yang setuju dengan saya? Ya, akhirnya saya bisa oleh next foto selanjutnya. Ya, ini foto saya. Akhirnya bisa puji Tuhan capai. Ini rito perdana saya di Singapura. Orang tua saya tidak pernah naik pesawat Bapak Ibu. Belum pernah naik pesawat. Ya, nah ini kita city tour Singapura, kemudian ada Malaysia, kita nginap di atas kapal selama 4 hari 3 malam, itu bersama dengan 650 orang distributor KK seluruh Indonesia. Ya. Dan saya ingat waktu itu kami sebagai anak-anak muda yang membawa orang tua naik kapal, kita disuruh testimoni di atas.
Dan saya ingat sekali di samping saya ada Pak Handinata Santoso. Jadi saya dan Pak Handinata adalah dua anak muda yang bisa membawa lengkap orang tua mama papa. Lengkap, saya dan Pak Handinata waktu itu. Ini saya ingat sekali. Bahkan waktu saya turun dari panggung, bukan saya minta foto ke Mr. Ho yang minta foto ke saya bersama dengan orang tua waktu itu. Itu adalah awal saya. Akhirnya setelah pulang, ingat Bapak Ibu, saya jadi bukti. Bukti berbicara lebih keras dari kata-kata, benar enggak? Ya. Jadi ketika saya pulang, saya enggak cari orang cari saya. Yes. Ya, jadi waktu itu setelah keputusan saya itu akhirnya mulai terbuka banyak hal Bapak Ibu. Mulai terbuka. Waktu itu saya capai PSM, antara PSM dengan yang tadinya saya butuh 2 tahun untuk SM dan butuh 1 tahun 8 bulan untuk RSM. Waktu saya capai PSM ya, manajer tingkat 3 dan ke ESD yang merasa director itu cuma waktu 3 bulan. 3 bulan. Dan itu tidak ada istilah betul sendiri, tidak ada, itu jadi sendiri ya. Mentor saya tahu itu jadi sendiri. Dan dari saya capai Emerald Star Director sampai saya beli mobil perdana saya itu 5 bulan setelahnya, orang tua saya tidak percaya saya bisa beli mobil dari bisnis ini. Ya, jujur di rumah saya itu tidak punya kendaraan, motor pun tidak punya pada waktu itu ya, motor pun tidak punya. Saya anak bungsu dari 3 bersaudara, ya. Dan ya orang bilang mungkin dalam pandangan orang cuma bisnis begini, masa bisa beli kendaraan? Ya, orang tua saya saja tidak percaya. Nanti mobil itu di depan rumah, baru mereka percaya. Mantap. Ya, Bapak Ibu, jadi yang saya mau sampaikan di sini Bapak Ibu, mungkin hari ini Anda memulai bisnis KK dengan begitu banyak kekurangan. Mungkin Anda juga tidak disupport suami atau istri Anda atau orang tua Anda hari ini. Saya mau kasih tips, kalau Anda tidak disupport, berikan dia 1 tiket ke luar negeri, liburan sama-sama. Pasti disupport bukan 100%, 1000%. Ya, pasti. Ya, karena waktu itu saya ingat sekali waktu pulang Royal Caribbean, orang kalau datang ke rumah, nanti Anda kerja apa? Kenapa ada lowongan kerja di sini? Langsung ngomong papa di muka. Aduh, dia cuma menjalankan bisnis KK. Langsung dengan mantap ya. Bahkan ada salah satu sepupu saya, ini paling susah kita prospek. Pokoknya paling susah, karena dia pernah bilang begini sama kita. Mana mau tawarkan bisnis KK sama kita? Aduh, bukan tapi level mau jalankan bisnis begini. Ya, tapi karena mama dan papa so positif sekali, akhirnya mama dan papa yang closing. Yang closing dia itu bukan saya. Mama dan papa saya itu Diamond Star Director Pak Rildi. Itu orang paling suka sama prospek. Karena saudara, gitu ya. Nah akhirnya waktu saya capai Royal Caribbean Cruise, itu Pak Rildi bukan mau serius lagi jalankan KK waktu itu Bapak Ibu. Dia langsung resign. Kita masih di Singapura, dia telepon, hey kapan Anda mau pulang? Oh mau pulang hari begini. Oh iya, cepat dia pulang, terus resign. Aduh, nggak salahin dia terus resign. Dia kerja di perusahaan BUMN. Sebenarnya sudah cukup lumayan gitu, dia resign karena melihat bukti. Hari ini saya mau yakinkan Anda, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, bagaimanapun Anda hari ini memulai bisnis ini, mungkin dengan segala kekurangan Bapak Ibu. Ingatlah bahwa saya saja Bapak Ibu dengan segala kekurangan saya bisa sukses. Apalagi Anda. Ya, mungkin Anda memulai ini lebih baik dari saya, lebih hebat dari saya Bapak Ibu. Kita punya kesempatan yang sama di KK. Apa yang Anda lihat hari ini saya capai adalah keputusan yang saya ambil beberapa tahun yang lalu. Betul? Betul. Jadi kalau Anda hari ini ingin mencapai sesuatu dari KK, Anda harus ambil keputusan malam hari ini. Yes. Ya. Maju atau maju, sukses atau sukses, tidak ada pilihan lain. Sukses di bisnis ini. Jadilah bukti bagi banyak orang. Jadilah bukti bagi orang tua Anda, keluarga Anda, tetangga Anda, semua yang kenal Anda. Jadilah bukti buat mereka bahwa bisnis ini bisa merubah kehidupan siapapun yang join dan mau melihat peluang di bisnis ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, KK ini perusahaan yang luar biasa. Kenapa? Karena semakin hari dari sejak saya join berapa tahun lalu sampai hari ini program-programnya luar biasa. Ya. Nah, Juli ini kita ada program untuk ke Bangkok. Kita akan merayakan anniversary KK, silver anniversary 25 tahun. Ya. Siapa yang mau berangkat? Semua langsung kata semua luar biasa. Bapak Ibu, berjalan dengan iman. Saya percaya Anda hari ini ada di sini bukan kebetulan Bapak Ibu. Ya, mungkin selama ini Anda berdoa, Tuhan, kita
butuh sekali penghasilan tambahan. Tuhan, hari ini kita lagi sakit, kita butuh sekali solusi. Tuhan bawa Anda hari ini di tempat ini bukan kebetulan. Ya, siapa yang percaya dengan saya? Ya, ini adalah peluang. Tangkap peluang itu dan putuskan bahwa Anda mau sukses di bisnis ini. Yes. Kenapa saya bilang keputusan itu harus Anda ambil, Bapak Ibu? Karena kalau hari ini Anda mendengar motivasi yang saya sampaikan, mungkin hari ini Anda semangat, betul? Terbakar, betul? Ya. Mungkin kemarin Anda dengar Pak Chandra ngomong, Anda terbakar, betul nggak? Semangat. Tapi semangat yang datang dari luar tidak akan membakar Anda selamanya. Mungkin 1 minggu, 2 minggu, Hilang. 3 hari, 4 hari, hilang. Ya, tapi semangat yang datang dari dalam akan membakar Anda selamanya. Amin. Sekalipun mungkin mentor Anda jarang-jarang telepon, Anda akan tetap datang PO. Anda akan tetap datang ke kantor, tetap baca buku. Karena apa? Semangatnya membakar Anda dari dalam. Ya. Ya Bapak Ibu. Soalnya Jadi sudah alami Bapak Ibu bilang, luar biasa. Ya, benar Bapak Ibu. Seperti tadi Olivia bilang, kami ingin apa yang kami rasakan di bisnis, apa yang kami capai di bisnis ini, Bapak Ibu juga rasakan Bapak Ibu hari ini. Kami bingung untuk menceritakannya seperti apa yang kami rasakan, tapi benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Di kampung saya yang bisa berangkat ke Tanah Suci, ya selain pendeta saya tentunya, baru kami. Jadi Bapak Ibu, saya percaya kalau bisnis ini bisa merubah kehidupan saya, bisnis ini juga bisa merubah kehidupan Anda. yes. Asal Anda mengambil Keputusan. sekali lagi apa? Keputusan. Malam ini, Yes. bukan besok, bukan nanti-nanti. Malam ini, ambil keputusan. Saya ingin merubah kehidupan keluarga saya melalui bisnis KJ Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga waktu Anda sudah 2 jam di tempat ini, sudah mendengarkan tadi testimonial dari Ibu Mili, Ibu Cynthia, saya, ya, itu benar-benar membawa sesuatu ketika Anda keluar dari pintu ini. Yes. Ya. Sampai jumpa nanti di Rito Bangkok. Saya percaya wajah-wajah di tempat ini akan sama-sama kita foto di Bangkok.